Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan mata kuliah mikroteknik bersama saya, Ani Nurliani, dengan topik Infiltration and Embedding. Pada pertemuan sebelumnya, telah dibahas bagaimana prosedur pembuatan slide histologi. Di antaranya adalah fixation, dehydration, clearing, infiltration, embedding, sectioning, staining, dan mounting. Untuk kesempatan hari ini, kita akan lebih dalam membahas tentang infiltration and embedding. Sebelum kita melangkah lebih jauh untuk membahas tentang infiltration dan embedding, mari kita simak tentang fungsi dari automated tissue processor. Pada laboratorium modern, proses dehydration, clearing, dan infiltration biasanya dilakukan dengan menggunakan automated tissue processor. Pada laboratorium yang lebih kecil, di negara-negara berkembang, kegiatan ini atau proses ini masih dilaksanakan secara manual, tanpa menggunakan alat automated tissue processor. Di tangan teknisi yang bagus, prosedur secara manual tidak kalah dengan proses yang dilakukan dengan automated tissue. Tetapi, pada awalnya, ia tentu saja membutuhkan perhatian yang konstan. Interupsi atau gangguan dari supply listrik, dan kekurangan dari dukungan servis bisa menyebabkan masalah dalam automated tissue processor. Ada dua tipe automation processor atau automated tissue processors. Yang pertama adalah tissue transfer type. Yang kedua adalah fluid transfer types. Pada gambar di samping, ini adalah jenis tissue transfer automatic processor. Tissue transfer merupakan seperangkat alat atau seperangkat containers yang disusun secara melingkar dengan pengaturan waktu. Kontainer ini akan menampung reagen dan parafin, dan keranjang akan menahan kaset atau tempat yang berisi jaringan di dalamnya, dan secara otomatis akan berganti posisi dan akan membenamkan jaringan ke dalam reagen-reagen yang berbeda yang terdapat pada kontainer pada waktu tertentu. Hal ini dilakukan atau diproses secara berurutan untuk menyelesaikan proses dehydration, clearing, dan infiltration. Selanjutnya adalah fluid transfer type. Untuk jenis ini, cairan dipompa ke dan dari sebuah tabung yang mana jaringan adalah tetap di dalamnya. Jadi, jika tipe yang pertama, tissue transfer, adalah jaringan yang dipindah-pindah, sedangkan pada tipe ini adalah cairan atau reagen yang berpindah, sementara jaringannya tetap berada di dalam kontainer. Nah, untuk selanjutnya, adik-adik apakah masih ingat apa saja solution atau bahan kimia yang digunakan untuk dehydration and clearing? Ya, jadi untuk proses dehydration biasanya kita menggunakan alkohol bertingkat
mulai dari konsentrasi rendah hingga konsentrasi tinggi. Sedangkan untuk proses clearing, biasanya kita menggunakan larutan silol atau silent. Nah, setelah penggunaan secara berulang, larutan-larutan ini biasanya akan terkontaminasi dari larutan yang dibawa sebelumnya. Jadi setelah penggunaan secara berkala, misalnya 2-3 hari, larutan ini sebaiknya diganti dengan larutan yang baru. Namun ada tips untuk menghemat larutan, jadi tidak semua larutan harus diganti dengan yang baru. Misalnya untuk larutan silent 2, ini bisa kita pindahkan ke larutan silent 1, jadi menempati posisi larutan silent 1. Sedangkan larutan silent 1 ini bisa diganti atau dibuang. Nah, sedangkan untuk larutan silent 3, yang tadinya berada di posisi silent 3, ini bisa dipindahkan ke larutan silent 2. Jadi menempati posisi larutan silent 2. Nah, untuk larutan silent 3 ini baru kita isi dengan larutan yang baru. Nah, untuk selanjutnya adalah proses infiltration. Infiltration pengertiannya adalah yaitu suatu usaha untuk menyusupkan embedding media ke dalam jaringan dengan cara menggantikan posisi dehidran dan clearing agents. Nah, adik-adik, apakah masih ingat apa arti dari dehidran? Ya, dehidran adalah bahan kimia yang digunakan untuk proses dehidrasi, yaitu biasanya kita menggunakan alkohol. Dan clearing agents adalah bahan kimia yang biasa digunakan untuk proses clearing. Infiltration biasanya tadi dilakukan setelah proses dehydration dan clearing. Jaringan harus dilakukan infiltration atau diinfiltrasi dengan embedding media agar bisa menahan sel dan struktur intraselular dalam kondisi yang mantap dan kokoh ketika akan dipotong. Nah, medium yang digunakan untuk proses infiltrasi atau menginfiltrasi jaringan biasanya adalah medium atau media yang sama yang digunakan untuk proses embedding. Ada 4 tipe embedding media pada umumnya. Yang dikenal dengan yang pertama adalah parafin atau lilin parafin. Yang kedua adalah seloidin, yang ketiga adalah gelatin, dan yang keempat adalah plastik. Nah, untuk lilin parafin ini sampai sekarang masih merupakan medium yang umum dan yang terbaik karena memiliki beberapa alasan. Yang pertama adalah sejumlah besar blok-blok jaringan bisa diproses dengan menggunakan media ini dalam waktu yang singkat. Yang kedua adalah section berseri atau potongan jaringan yang berseri akan dengan mudah diperoleh melalui media ini. Dan yang ketiga adalah pewarnaan rutin maupun pewarnaan yang khusus ini bisa dilakukan dengan mudah melalui media ini. Berikut adalah sifat-sifat dari lilin parafin. Yang pertama adalah lilin parafin ini digunakan biasanya untuk proses embedding secara rutin. Kemudian yang kedua, parafin ini memiliki titik leleh sekitar 56-58 derajat Celcius. Dan parafin ini merupakan campuran dari polikristalin dari hidrokarbon padat yang diproduksi selama penambangan dari batu bara dan minyak mineral. Yang keempat adalah sekitar 2/3 kepadatan dan kelenturan dari parafin ini memiliki tingkat yang lebih elastis daripada protein kering. Proses infiltrasi yang tidak memadai atau tidak mencukupi ini akan menjadikan jaringan yang di embedding ini akan mengalami kering dan
penyusutan. Dan selama proses pemotongan, retak maupun blok jaringan hancur ini bisa terjadi ketika tidak didukung oleh lilin atau parafin lilin secara memadai. Nah, di sisi lain, pemaparan yang berlebihan dari temperatur yang tinggi, misalnya lebih dari 5 derajat Celcius di atas titik leleh, maka akan menjadikan jaringan akan mengeras dan tidak akan menghasilkan potongan jaringan yang bagus. Jadi, hal ini perlu diperhatikan ketika menggunakan medium parafin untuk pembuatan slide histologi. Baik, selanjutnya adalah proses infiltration dan embedding. Jadi media yang harus digunakan untuk proses ini idealnya memiliki sifat sebagai berikut. Yang pertama adalah soluble. Jadi media harus bisa larut dalam setiap proses jaringan. Yang kedua adalah cocok untuk proses pemotongan dan pembuatan pita jaringan. Yang ketiga, media harus mencair di antara suhu 30-60 derajat Celcius. Yang keempat, media bersifat tembus cahaya atau transparan dan tidak berwarna. Yang kelima, stabil dan homogen. Yang ketujuh, mampu untuk dibentangkan setelah pembuatan pita jaringan. Yang kedelapan, ini tidak beracun dan tidak berbau. Yang kesepuluh, mudah untuk digunakan, dan tentu saja yang terakhir adalah tidak mahal. Berikut ini adalah gambar open, dan yang kedua ini adalah gambar bahan kimia yang berupa parafin yang sudah dicairkan, yang ditempatkan di dalam open. Jadi ini adalah gambaran proses infiltration secara manual, jadi tanpa menggunakan automated tissue processor, tapi hanya menggunakan open. Jadi di sini jaringan itu akan dimasukkan dalam parafin 1, 2, dan 3. Nah, parafin ini disimpan di dalam open dengan suhu di atas titik leleh parafin, sedikit di atas titik leleh parafin, yaitu sekitar suhu 60 derajat Celcius, untuk menjaga agar parafin tetap dalam kondisi cair. Berikutnya adalah proses embedding atau disebut juga dengan casting atau blocking. Proses ini merupakan proses di mana jaringan yang sudah diinfiltrasi ditempatkan pada parafin cair yang hangat atau media embedding, yang kemudian akan mengeras ke dalam bentuk blok-blok parafin yang kokoh ketika berada pada temperatur ruangan yang merupakan suhu di bawah titik leleh parafin. Proses ini bertujuan untuk mendukung jaringan agar bisa dipotong dengan mikrotom. Mikrotom merupakan alat untuk memotong jaringan. Ini akan dibicarakan lebih banyak pada sesi berikutnya. Selama proses ini, jaringan ditempatkan ke dalam cetakan-cetakan yang sudah diisi dengan parafin yang akan mengeras ketika didinginkan pada suhu ruangan. Baik, untuk selanjutnya adalah
hal-hal penting yang perlu untuk dipertimbangkan ketika melakukan proses embedding. Yang pertama adalah gunakan parafin yang benar-benar bersih dan murni. Yang kedua adalah alat-alat yang digunakan ini juga harus bersih dan hanya diperuntukkan untuk proses embedding saja. Yang ketiga adalah tempatkan jaringan sesuai dengan orientasi yang direncanakan. Misalnya untuk potongan melintang maupun potongan membujur, ini jaringan harus betul-betul ditempatkan dengan baik sesuai dengan orientasi yang dikehendaki. Yang keempat adalah jaringan juga harus dilabel atau diberi nama untuk menghindari kemungkinan adanya kebingungan atau tidak teridentifikasinya jaringan karena tidak bisa mengenali jenis jaringan apa yang sedang dikerjakan. Baik, ini selanjutnya adalah gambaran dari proses embedding. Untuk gambar yang pertama, ini adalah gambar ketika teknisi sedang menempatkan potongan organ ke dalam cetakan. Nah, di sini teknisi menempatkan sesuai dengan orientasi yang diharapkan. Apakah ingin mendapatkan potongan melintang ataupun membujur? Nah, penentuannya adalah pada proses ini. Kemudian untuk gambar yang di bawah, ini adalah ketika teknisi sedang mengisi cetakan dengan parafin cair. Jadi, parafin cair ini diisikan ke dalam cetakan, kemudian dimasukkan ke dalamnya atau ditanam ke dalamnya berupa organ atau potongan organ yang sudah dipersiapkan. Baik, untuk berikutnya ini adalah gambaran proses embedding yang lebih tradisional ya karena hanya menggunakan wadah-wadah plastik ya. Jadi di sini proses embedding berlangsung di atas hot plate dan dibantu dengan api bunsen yang digunakan untuk memanaskan pinset untuk menjaga agar lingkungan parafin ini tetap mencair. Untuk gambar yang kedua, ini adalah bisa dilihat di dalam wadah plastik tersebut telah ditempatkan potongan organ yang berupa intestinum yang diletakkan untuk orientasi potongan yang melintang. Ya, jadi di sini penting sekali untuk memperhatikan bagaimana menempatkan potongan organ ketika proses embedding ini. Jadi agar sesuai dengan orientasi potongan yang diharapkan. Nah, ini adalah hasil cetakan parafin yang sudah dingin ya. Ketika sudah ditempatkan di suhu ruangan, maka parafin akan mengeras dan akan bersifat solid ya. Nah, jadi ini proses embedding telah selesai sampai sini. Ya, baik. Berikutnya adalah alat-alat dan bahan untuk proses embedding. Jadi tolong dikenali namanya dan juga dipelajari fungsi-fungsinya. Dan selanjutnya saya akan menyajikan dua buah video. Yang pertama adalah video tentang cara kerja automated tissue processor dan yang kedua adalah video tentang bagaimana proses embedding tersebut dilakukan. Nah, untuk pertemuan hari ini saya kira kita cukupkan sampai di sini. Apabila ada pertanyaan, bisa dialamatkan ke chat WA pribadi ataupun melalui forum diskusi di e-learning. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, welcome to Life Scientific. Today we wanted to introduce you to the Leica TP1020 tissue processor.
Unlike what the more traditional vacuum tissue processor, this is a rotary tissue processor. It brings the sample to the reagent rather than the reagent to the sample. It uses tissue baskets that need to be installed. Each tissue basket can hold up to 100 cassettes at a time. Hangs into the unit. Unit has 10 reagent vessels, which are easily removable for when you change your fluid for cleaning. And since they don't use a great deal of fluids, it doesn't take a lot to maintain it. It's easy to program. It can store up to 9 different programs. Of course, you can set the amount of time that the sample will be in each one of the reagents, how long it's in the wax, whether you want vacuum, and whether you want agitation. Agitation, of course, will help get your sample, will give you better samples. Unit, again, easy to program, easy to run, with just a few controls to change your program. The different program numbers. From here, it's a totally self-running system. There's a lot of different options that are available with the unit, from fume extraction, which is this is the hose that we hooked here. You can run that into your fume hoods. Also, this particular model has a vacuum option installed, and you can get additional wax reservoirs. Also, you can get so that it can run 2 baskets at one time. Unit will also, on the display, give you how long, which reservoir the sample is in, and the amount of time left on in that reservoir. And that's the TP1020 Leica tissue processor. Thank you. For this practice, you are going to need paraffin, gloves, various size molds, your forceps, and your cassettes. We also sometimes use plastic molds as well as the metal molds. Turn on the cold plate to your embedding center. At this time, you're also going to make sure that the temperature of your paraffin is where it's supposed to be. 61 degrees is where ours is set. You also want to ensure that your paraffin chamber is full of paraffin. Place your empty cassettes in the paraffin reservoir in numerical order. Carefully open one cassette at a time, maintaining the specimen integrity. Choose the appropriate size mold, keeping aware of your size restrictions of the tissue. Place a small amount of paraffin in your mold. Orient your tissue correctly in the mold, being certain all tissue is on one plane parallel to the bottom of the mold. For example, your tissue may need to be on edge, on end, or the epithelium may need to be facing all in the same direction. Allow the hot paraffin to cool only long enough to anchor the tissue in place. Place your cassette top over the mold and completely fill with paraffin. Set the combined mold and cassette onto the cold plate neatly and in order.
Immediate and rapid solidification of the paraffin block is desired in order to facilitate sectioning and to prevent the tendency to form large crystals in the wax. When the paraffin is sufficiently solidified, remove the block from the mold. Clean your block of excess paraffin without compromising the patient information on the block, and place an order in a box.